Selamat datang di materi ke-12 mata kuliah Manajemen Konten. Materi ini mempelajari tentang evaluasi dan user testing. Yang pertama, evaluasi. Seperti kita ketahui ya, evaluasi merupakan pengujian atas tingkat kegunaan atau fungsionalitas sistem yang pengujiannya dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan dengan bekerjasama dengan user. Evaluasi dilakukan atas desain dan implementasi serta mempertimbangkan semua tahap dalam siklus hidup desain. Tujuan evaluasi di sini adalah untuk menentukan apakah sistem ini atau sistem yang Anda buat itu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian apakah desain sistem Anda itu memungkinkan user dapat melakukan tugas dengan lebih mudah. Kemudian juga apakah desain yang Anda buat itu bisa mempermudah user dalam melakukan pekerjaannya. Di sini evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dari user untuk melihat efektivitas sistem dan membantu apa yang dikerjakan oleh user tersebut. Evaluasi itu juga bisa dipakai untuk mengetahui efektivitas sebuah antarmuka bagi user, apakah sistemnya itu mudah dipelajari, mudah dipahami atau tidak. Kemudian juga manfaatnya. Kemudian terakhir, evaluasi juga dapat dipakai untuk mengetahui apakah ada masalah di sistem itu. Kayak pengujian itu ya, misalnya pada saat sistem dijalankan dengan menggunakan konteks yang sesuai, konteks seperti yang kita inginkan, tapi hasilnya ternyata kurang baik. Nah, dalam hal ini permasalahan yang muncul bisa berkaitan dengan misalnya usability atau fungsionalitas dari sistem, bergantung dari masalah yang timbul. Jenis evaluasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi sumatif. Ini dipakai untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam mencapai tujuan atau standar yang ditentukan. Yang kedua adalah evaluasi formatif. Ini dilakukan selama proses desain untuk memastikan agar sistem atau produk sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Kemudian untuk teknik evaluasi pada sistem interaktif yang umum dipakai adalah teknik untuk melihat apakah hasil rancangan yang dibuat pada saat dijalankan itu sesuai dengan permintaan user atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat apakah atau seberapa jauh sistem yang dibuat itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan apabila muncul masalah dapat diatasi dengan baik. Tujuan dari teknik evaluasi adalah untuk mengevaluasi pengujian kegunaan dan fungsi dari sistem interaktif itu sendiri. Kemudian juga menentukan seberapa jauh sistem itu berfungsi, menentukan apakah interface yang dibuat sesuai dengan keinginan user, dan apabila ada masalah bisa dianalisis dengan baik. Salah satu cara untuk mengevaluasi desain interface adalah menggunakan cognitive walkthrough. Cognitive walkthrough dengan penekanan pada seberapa baik desain tersebut mendukung pembelajaran eksplorasi. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh desainer sistem pada saat tahap awal desain, kemudian sebelum pengujian empiris. Dan versi awal dari metode walkthrough ini mengandalkan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab user oleh responden. Ini ya gambarnya siklus evaluasi walkthrough. Ini tahap pertama, user mengevaluasi sebuah sistem atau interface untuk mengetahui apakah ada masalah yang muncul dalam kaitannya dengan tujuan dari pembuatan sistem itu. Kemudian langkah kedua, jika ada masalah maka ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah masalah dapat diselesaikan, maka struktur tujuan sistem dapat diubah sesuai dengan pemahaman yang baru yang diperoleh dari munculnya masalah di tahap sebelumnya tadi. Evaluasi antarmuka yang berikutnya adalah heuristic evaluation. Ini evaluasi yang dilakukan oleh satu atau lebih evaluator.
Evaluator di sini tugasnya mengukur atau menilai kegunaan, efisiensi, dan efektivitas dari sebuah rancangan antarmuka. Evaluasi ini mirip dengan cognitive walkthrough, tapi lebih terarah dan terstruktur. Karena di dalamnya ada sejumlah kriteria usability atau heuristik yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari evaluasi heuristik ini adalah untuk memperbaiki rancangan agar lebih efektif. Di sini evaluasi dilakukan dengan mengamati kinerja atas serangkaian tugas yang dilakukan oleh evaluator. Kemudian jika ada kesalahan, sistem yang didesain itu dapat direview kembali untuk diperbaiki sebelum akhirnya diimplementasikan. Langkah-langkah dalam evaluasi heuristik ini umumnya adalah yang pertama, evaluator memeriksa user interface secara menyeluruh, kemudian menilai antarmuka tersebut berdasarkan kriteria heuristik, kemudian terakhir membuat daftar masalah yang ditemukan. Ini contoh dari evaluasi heuristik atas sebuah halaman web seperti ini. Yang pertama, misalnya icon shopping cart tidak seimbang dengan background putih dengan white space yang terlalu luas. Kemudian warna merah digunakan untuk pesan bantuan dan pesan kesalahan, jadi tidak ada bedanya. Berikutnya ada pesan "There's a problem with your order", tapi tidak ada penjelasan atau saran untuk penyelesaian masalah tersebut. Berikutnya label X price dan unit price tidak dijelaskan perbedaannya apa. Kemudian tombol remove hardware tidak konsisten dengan checkbox remove. Berikutnya tombol click here itu tidak penting karena mungkin tidak akan ada yang mau baca untuk pajak seperti itu. Tidak ada tombol untuk continue shopping untuk user yang ingin melanjutkan belanja. Kemudian tombol recalculate dan clear cart posisinya terlalu berdekatan. Kemudian tombol check out ukuran dan bentuknya berbeda dengan tombol lain. Ini bisa jadi user akan berpikir ini kok berbeda sendiri, mungkin ada maksud tersembunyi. Berikutnya label cart title dan cart name membingungkan user meskipun fungsinya sama. Kemudian loading shopping cart mengharuskan user untuk mengingat dan menulis nama kartnya. Ini ada banyak sekali kesalahan ya. Contoh dari evaluasi heuristik. Berikutnya evaluasi berdasarkan review based evaluation. Ini seperti namanya ya, evaluasi ini dilakukan dengan berdasarkan atas hasil review atas sumber-sumber literatur. Namanya juga review, untuk mendukung atau menolak bagian-bagian tertentu dari sebuah sistem. Di sini hasil-hasil evaluasi atas sumber literatur itu wajib dipelajari agar dapat diterapkan pada desain yang baru. Berikutnya evaluasi berbasis model based evaluation. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan model tentang bagaimana user akan menggunakan sebuah sistem untuk memprediksi nilai-nilai kegunaan dari sistem tersebut, di mana hasil prediksi ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai tambahan atas hasil penilaian empiris yang diperoleh melalui pengujian oleh user atau user testing. Sebagai tambahan, konten dari model yang dipergunakan memuat informasi penting tentang hubungan antara tugas yang dilakukan oleh user dengan desain sistem itu sendiri. Evaluasi ini umumnya dilihat sebagai satu cara alternatif dalam melakukan proses pengembangan sebuah sistem ya. Berikutnya user testing. Saat melakukan user testing perlu diperhatikan bahwa user yang melakukan pengujian itu tidak sedang berada dalam tekanan. Tekanan ini tidak selalu bersifat tekanan yang sifatnya agresif ya, tapi ada tekanan lain, misalnya user dalam keadaan cemas, kemudian merasa seperti menjalani tes kecerdasan, kalau nggak bisa menjalankan tugas nanti dianggap bodoh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian membandingkan diri dengan user lain, kalau melihat user lain dapat memahami dengan cepat, dia langsung mungkin cemas juga atau grogi.
Kemudian user ada kalanya juga merasa bodoh apabila di hadapan pengamat atau observer. Nah, ini bisa mengganggu hasil validitas pengujian. Kemudian user misalnya merasa harus bersaing dengan orang lain dan sebagainya. Ada kemungkinan user akan menganggap pengujian seperti ini atau user testing ini sebagai tes psikologi atau lebih tepatnya tes IQ. Nah, dan di sini mungkin user akan khawatir jika nilainya jelek. Di sini ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan user testing, yaitu time, pengaturan waktu, kemudian comfort, kenyamanan, kemudian informed consent, user harus diberitahu informasi yang diketahuinya, kemudian privacy, data user harus dirahasiakan, kemudian control, user berhak untuk berhenti kapan saja saat pelaksanaan user testing. Yang pertama time. Sebagai observer atau mungkin peneliti, kita wajib menghargai user dengan tidak menyia-nyiakan waktunya. Ini bisa dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan jangan membuat user melakukan sesuatu yang tidak perlu, misalnya menginstal software atau mendownload file test. Kecuali tes tersebut memang mengukur usabilitas dalam proses instalasi atau proses downloading. Kemudian comfort, kita perlu membuat user merasa nyaman untuk mengimbangi tekanan psikologis dari tes itu sendiri. Kemudian informed consent, ini user perlu memperoleh informasi lengkap tentang tes yang dilakukan selama informasi tersebut tidak membuat bias dalam pengujiannya. Jangan menyembunyikan hal-hal dari user yang seharusnya perlu diketahui. Berikutnya privacy user perlu dijaga sebaik-baiknya. Jangan melaporkan kinerja user saat melakukan user testing dengan cara yang memungkinkan user dapat diidentifikasi secara pribadi. Misalnya Anda setelah melakukan user testing, Anda mengatakan ini ada user yang tidak bisa mengerjakan ini. Kemudian entah bagaimana peserta lain menunjuk pada user tertentu, itu tidak boleh. Yang terakhir kontrol, user berhak sepenuhnya menentukan apa yang dia lakukan. Ini artinya user berhak menentukan apakah dia ingin berpartisipasi dalam tes itu atau tidak. Selama eksperimen berlangsung, user boleh berhenti kapan saja. Ini tidak berarti bahwa pada saat user itu sudah menandatangani persetujuan, misalnya bahwa user itu bersedia mengikuti tes, itu tidak berarti bahwa user tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tes. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.